Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Candi Ramdan Maulana. Saya dari program studi manajemen kelas MN23T. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis Blue Ocean Strategi. Nah, apa itu Blue Ocean Strategi? Nah, Blue Ocean Strategi adalah strategi bisnis yang berfokus pada menciptakan pasar baru yang tidak terpengaruh oleh persaingan. Alih-alih bersaing di pasar yang sudah ada dan penuh dengan pesaing atau Red Ocean. Blue Ocean Strategi bertujuan untuk menciptakan pasar baru yang tidak memiliki persaingan dan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Nah, dalam Ocean Strategi, perusahaan berfokus pada pertama itu ada inovasi, ada nilai, diferensiasi, dan pertumbuhan. Contoh Blue Ocean Strategi yang pertama itu contoh seperti Netflix ya, menciptakan pasar baru untuk streaming film dan acara TV online yang tidak memiliki persaingan pada saat itu. Yang kedua itu ada Southwest Airlines yang menciptakan pasar baru untuk penerbangan murah dengan fokus pada efisiensi dan layanan sederhana. Nah, contoh yang ketiga yaitu IKEA yang menciptakan pasar baru untuk furnitur yang terjangkau dan berkualitas dengan fokus pada desain yang sederhana dan perakitan sendiri. Keuntungan dari Blue Ocean Strategi itu ada pertumbuhan, profitabilitas, dan keunggulan kompetitif. Nah, untuk pertumbuhan itu untuk membuka peluang pertumbuhan baru yang tidak terpengaruh oleh pesaing. Terus ada profitabilitas, yang dimana profitabilitas ini menciptakan pasar baru yang menguntungkan dengan harga yang kompetitif. Nah, yang selanjutnya itu ada keunggulan kompetitif, yang dimana keunggulan kompetitif ini menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Nah, selanjutnya yaitu ada tantangan dari Blue Ocean Strategi. Yang pertama itu ada risiko, ada inovasi dan komunikasi. Untuk risiko itu untuk membangun pasar baru membutuhkan investasi yang besar dan risiko yang tinggi. Selanjutnya itu inovasi. Inovasi itu menciptakan produk atau layanan baru yang inovatif dan berbeda dari yang ditawarkan oleh pesaing, membutuhkan kreativitas dan kepemilikan output the box. Terus yang terakhir yaitu ada komunikasi, yang dimana komunikasi ini membangun kesadaran dan penerimaan di pasar baru membutuhkan strategi komunikasi yang kompetitif. Nah, Blue Ocean Strategi adalah pendekatan strategis yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai perubahan dan profitabilitas yang tinggi. Namun penting untuk mempertimbangkan risiko dan tantangan yang terkait dengan strategi ini sebelum menerapkannya. Oke, selanjutnya itu kondisi nilai sebelum inovasi. Nah, itu yang pertama itu ada identifikasi elemen produk atau jasa penting bagi pelanggan. Nah, sebelum kita bisa menciptakan inovasi yang benar-benar bernilai, nah, kita perlu memahami dulu apa yang benar-benar penting bagi pelanggan Anda. Nah, ini membutuhkan riset yang mendalam, bukan hanya asumsi. Nah, ini ada beberapa cara untuk mengidentifikasi elemen penting. Nah, yang pertama itu ada riset pasar. Ini melakukan survei atau wawancara dan kelompok yang fokus untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pelanggan Anda. Nah, tanyakan apa yang mereka sukai atau yang tidak sukai, yang tidak dia sukai. Nah, dan apa yang mereka harapkan dari produk atau jasa Anda.
kita. Nah, yang kedua itu ada observasi. Nah, amati bagaimana pelanggan Anda menggunakan produk atau jasa kita. Apa kesulitan yang mereka hadapi, apa yang mereka lakukan dengan produk atau jasa kita setelah mereka membelinya. Nah, terus ada analisis pesaing. Nah, pelajari apa yang ditawarkan pesaing kita dan bagaimana pelanggan mereka merespon. Apa yang mereka lakukan dengan baik, apa yang bisa mereka lakukan dengan lebih baik. Nah, untuk contohnya, contoh elemen penting itu yang pertama untuk produk makanan. Nah, contohnya itu untuk elemen pentingnya itu bagi produk makanan ya, itu rasa, kualitas, kualitas bahan, harga, kemudian akses, branding, dan nilai gizi. Nah, terus untuk jasa keuangan, yaitu elemen pentingnya keamanan, transparansi, kemudahan penggunaan, biaya, layanan pelanggan, dan manfaat tambahan. Nah, yang itu contoh terakhirnya yaitu aplikasi mobile. Contohnya itu seperti ya, elemen pentingnya fungsi, desain gitu, kecepatan, dan kemudahan penggunaan, integrasi dan aplikasi lain, dan keamanan data. Nah, itu sebagian contoh ya dari elemen penting. Terus selanjutnya analisis nilai yang ditawarkan oleh pesaing. Nah, setelah memahami kebutuhan pelanggan kita, langkah selanjutnya yaitu adalah menganalisis apa yang ditawarkan oleh pesaing kita. Nah, yang pertama itu harus memahami lanskap persaingan. Nah, siapa pesaing Anda, apa yang mereka tawarkan, dan siapa target pasar mereka. Jadi kita harus memahami lanskap persaingan gitu. Yang selanjutnya yaitu menemukan celah di pasar. Nah, ini itu kita juga harus memahami ya, dan menemukan gitu celah di pasar, apa yang tidak ditawarkan oleh pesaing Anda, pesaing kita, dan apa yang bisa dilakukan lebih baik daripada pesaing Anda gitu. Nah, yang yang terakhir, membangun keunggulan kompetitif. Bagaimana Anda dapat menawarkan nilai yang lebih baik daripada pesaing kita. Nah, gitu. Untuk cara menganalisis nilai pesaing, yang pertama caranya ya, cara menganalisis nilai pesaing yang pertama itu pelajari produk atau jasa mereka. Nah, yaitu caranya beli produk atau jasa mereka gitu, gunakan layanan mereka dan baca ulasan pelanggan. Terus ada analisis website dan media sosial mereka. Apa sih yang mereka katakan tentang produk atau jasa mereka, bagaimana mereka berkomunikasi dengan
pelanggan mereka itu. Nah, terus ada bicara dengan pelanggan mereka. Nah, jadi kita harus berbicara dengan si pelanggan mereka itu gitu, yang sudah mempelajari produk atau mencoba joki lah gitu, jasa. Nah itu contoh cara menganalisis nilai pesaing. Terus ada contoh analisis nilai. Nah yang pertama itu ada produk makanan. Nah, juga kita harus membandingkan harga, kualitas bahan, rasa, kemudahan akses, dan branding. Nah terus itu udah tadi saya jelaskan ya contohnya. Contoh analisis nilai itu hampir sama contoh elemen penting. Oke, selanjutnya itu ada peluang diferensiasi. Nah kita bahas ya peluang diferensiasi dengan menggunakan kerangka ERRC. Apa itu ERRC? Itu ada I eliminate, R reduce, R rise, dan C nya yaitu create. Nah kerangka ERRC adalah alat strategis yang membantu Anda mengidentifikasi peluang diferensiasi dengan menganalisis faktor-faktor yang ada di pasar kita dan menemukan cara untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan. Yang pertama itu tadi ada eliminate atau eliminasi ya. Apa yang bisa Anda hilangkan dari penawaran produk atau jasa kita yang dianggap biasa atau tidak bernilai oleh pelanggan. Nah terus ada apa yang bisa kita hilangkan dari proses bisnis kita yang membuat pelanggan merasa terbebani atau tidak efisien. Nah contoh restoran, eliminasi meja tunggu yang panjang dengan sistem pemasaran online. Terus aplikasi mobile, eliminasi iklan yang mengganggu dan tidak relevan. Dan terus jasa keuangan, eliminasi biaya administrasi yang tidak perlu. Nah terus ada reduce, apa yang bisa Anda kurangi dari penawaran produk atau jasa kita yang tidak terlalu penting bagi pelanggan. Terus apa yang bisa Anda kurangi dari biaya produksi atau operasional Anda tanpa mengurangi nilai bagi pelanggan. Nah contohnya itu kembali lagi ya, contohnya tadi ngambil yang dari tadi saja, yaitu restoran, aplikasi mobil, dan jasa keuangan saja, yaitu contoh yang saya ambil. Untuk restoran, kurangi jumlah pilihan menu untuk fokus pada hidangan andalan. Nah untuk aplikasi mobile, kurangi kompleksitas antar muka pengguna untuk membuat lebih mudah digunakan. Terus jasa keuangan, kurangi jumlah dokumen yang dibutuhkan untuk membuka rekening. Nah yang ketiga itu rise ya atau peningkatan. Apa sih yang bisa kita tingkatkan dalam penawaran produk jasa kita yang akan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Terus bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas, keandalan atau layanan pelanggan kita. Contoh restoran, tingkatkan kualitas bahan makanan yang digunakan.
aplikasi mobile. Tingkatkan kecepatan dan responsivitas aplikasi. Terus jasa keuangan, tingkatkan layanan pelanggan dengan waktu respon yang lebih cepat. Nah, apa yang bisa kita create? Ada create atau penciptaan. Nah, apa sih yang bisa kita ciptakan yang benar-benar baru dan berbeda yang akan diberikan nilai yang signifikan bagi pelanggan? Bagaimana kita bisa menciptakan pengalaman pelanggan yang unik dan berkesan? Contoh dari restoran lagi, ciptakan mau degustasi dengan hidangan yang unik dan inovatif. Aplikasi mobile, ciptakan fitur baru yang belum pernah ada sebelumnya di pasar. Terus jasa keuangan, ciptakan program loyalitas yang lebih menarik dan bermanfaat. Contoh penerapan ERRC untuk diferensiasi. Industri perusahaan logistik. Yang pertama itu ada eliminasi proses manual yang birokrasi yang tidak perlu. Nah, jadi tidak perlu. Terus ada reduce, kurangi pengiriman dengan mengoptimalkan rute dan logistik. Terus raise, tingkatkan transparansi dan visibilitas pengiriman dengan sistem pelacakan real time. Terus ada create, ciptakan layanan pengiriman yang terintegrasi dengan platform e-commerce yang mempermudah pelanggan melakukan pembelian dan menerima barang. Selanjutnya yaitu ada peta aktivitas pembeli. Nah, identifikasi masalah yang belum terselesaikan di pasar. Contoh, sulitnya hasil dari adanya negosiasi antara pembeli dan penjual. Terus ada non pelanggan, analisis kelompok yang belum menjadi pelanggan potensial. Terus ada kenapa sih mereka tidak jadi pelanggan, strategi untuk menarik mereka. Mohon maaf Ibu karena waktunya terlalu panjangnya durasinya, jadi saya menguploadnya juga jadi lama Ibu, mohon maaf juga gitu. Soalnya saya bikin ini juga ngedadak ya gitu. Jadi kita lanjutkan untuk kesimpulannya saja ya. Untuk kelebihannya yaitu inovasi yang menciptakan nilai baru. Kelemahannya risiko dalam implementasi dan pemahaman pasar. Terus ada potensi penerapan, kemampuan untuk diterapkan secara luas dan menciptakan pasar baru. Demikian yang bisa saya sampaikan atau dipresentasikan gitu. Mohon maaf bila ada kata yang salah gitu bagi saya, itu mohon dimaafkan. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.